insya Allah di wilayah Lampung bersama PBID dan juga Media Yeah. Group akan mengadakan event, ya anggaplah itu sebuah silaturahmi, forum silaturahmi, sekaligus kita ada entertainnya di situ, kita ada konser, nanti mendengarkan konser bareng-bareng, kita enjoy bareng. Tolong, ayo kita sama-sama, saya mengajak semua dokter untuk datang menghadiri acara tersebut, kita dukung, dan nanti kita lihat, saya yakin sekali, saya jamin sekali, tidak akan ada kerugian apapun dalam menghadiri kegiatan atau acara tersebut. Insya Allah nanti yang tadinya tidak kenal saling mengenal, karena pada sejatinya seorang dokter sesuai dengan sumpah, dokter sejawat seperti saudara kandung. Selamat datang di podcast Lampung Pos Update. Ya, bersama Aji sebagai host kali ini di podcast hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya, yaitu dari Ketua ID Lampung, yaitu Dr. Yosi. Ya, selamat datang Dr. Yosi. Ya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Dr. Yosi. Ya, selamat datang dok. Kayaknya tadi berangkat ini ya, seneng motoran dia kayaknya. Nah ini nyangkut kesehatan gak sih dok? apa ada efeknya gitu dok ya? Dokter kan sebagai seorang dokter mungkin punya punya treatment untuk kehidupan sehari-hari ini. Apakah ada efeknya nih dok? Kalau misalnya naik motor kemana-mana nih, Ya kalau nggak beraktivitas, hati-hati ada efeknya. ada efeknya ya? Ya kalau nggak hati-hati ada efeknya. Iya. Nggak mobil nggak motor. Iya nggak mobilan nih dok. Biasanya kan dokter biasanya bawa kendaraan. aturan. Enggak ya? Oh nggak ada aturan. Iya, oke. Iya. Ya dok, terima kasih banyak sudah datang di podcast Lampung Pos Update. Kali ini kita akan membahas terkait dengan ID ya, ID Ya. Provinsi Lampung ya. Biasanya kan di setiap masa kepemimpinan ID, biasanya Aji sering liputan ID terkait dengan profesi dokter ya. Nah ini kalau untuk periode kepengurusannya Dokter Yosi. Nah ini seperti apa sih dok? Mungkin banyak generasi zilenial dan milenial yang belum tahu nih ya, ID itu apa sih dok? Nah secara general lah, mungkin bisa chat GPT. Tapi ini ada perspektif langsung dari dokternya, dari Ketua ID Lampung. Silakan dok. Ya, oke, baik, terima kasih Mas Aji. Saya sapa dulu ya. Iya, ya, oke, silakan. Saya Josi Waalaikumsalam. Arnos, saya kebetulan memang ketua diamanahkan sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Ya. untuk wilayah Lampung. Jadi kalau dalam struktur organisasi kita itu hanya ada istilahnya, kalau untuk tingkat nasional namanya pengurus besar, Ya. kalau provinsi itu namanya wilayah, kalau misalnya kabupaten kota itu namanya cabang. Nah, jadi kalau misalnya untuk provinsi Lampung kita nyebutnya biasanya ID wilayah Lampung. Nah, jadi ID wilayah Lampung itu sendiri kita sedikit aja mencoba. Tadinya itu di era zaman kemerdekaan, jauh sebelum kemerdekaan, memang kita ini kan Indonesia ini ada terbagi ada beberapa tenaga kesehatan lah gitu. Tapi memang dulu tuh istilahnya namanya tabib. Waduh, ada perhimpunan tabib dan di zaman kolonial Belanda dulu memang dokter itu semuanya rata-rata dokter Belanda karena lulusan dari Belanda, Tapi akhirnya singkat cerita karena memang waktu itu pemerintah Belanda kerepotan dalam memelihara kesehatan bangsa masyarakat yang ada di Nusantara. Terlalu banyak jumlahnya ya, yang ternyata merepotkan menurut mereka. Akhirnya mereka mendirikan sekolah lah namanya Stovia di Jakarta. Nah di Stovia itu dididiklah warga-warga lokal untuk menjadi seorang dokter, calon cikal bakal dokter. Nah tapi seiring berjalannya waktu, ini dokter nih ngerasa kayaknya kalau cuma sekedar untuk ngobatin orang kayaknya terlalu sempit ya perannya gitu. Akhirnya mereka beberapa orang dokter seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga ada Ki Hajar Dewantoro. Cuman kalau Ki Hajar Dewantoro tidak menyelesaikan studi sampai dengan dia menjadi dokter, tapi sekolahnya kedokteran. Yang mendirikan taman siswa karena dia concern waktu itu ke taman siswa. Dan beberapa semua dokter-dokter pendiri yang ada di Indonesia ini berinisiatif, termasuk Dr. Soeharto itu berinisiatif untuk membentuk sebuah perkumpulan atau ikatan yang memang orientasinya yaitu untuk memerdekakan dan membentuk kemerdekaan bangsa Indonesia seperti itu di era penjajahan, termasuk dalam transisinya waktu itu di penjajahan Jepang. Nah jadi pada saat itu ia dokter, ia politikus, ia dokter, ia penerbang, ia dokter, ia penyiar, wartawan, jurnalis. Gitu. Ada, boleh dicek. Jadi semua lini profesi dulu dokter sampai menginfiltrasi itu semua dalam rangka pokoknya gimana caranya
menyamakan sebuah persepsi untuk melakukan kemerdekaan. Nah, di tahun 1952 singkatnya akhirnya semua dokter karena udah masuk ke era kemerdekaan berinisiatif untuk mendorong membuat sebuah ikatan perhimpunan dokter para dokter seluruh Indonesia yang tadinya ada dua kalau nggak salah ada dua perkumpulan dijadikanlah jadi satu oleh pendiri utama yaitu pencetusnya itu Dr. Soeharto untuk membeli sebuah rumah waktu itu di daerah Menteng, Jalan Ratulangi, Sam Ratulangi. Itu rumah punya Belanda, dibayar dengan harga murah waktu itu, nggak murah juga ya di saat itu, mungkin harganya tetap mahal di daerah Menteng. Dan akhirnya itulah dijadikan kantor sekretariat pertama Ikatan Dokter Indonesia dan dibentuknya Ikatan Dokter Indonesia. Di situ akhirnya semua dokter mau dimanapun itu selalu berinisiatif untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan sebagainya. Terus juga memberikan sumbangsi pemikiran-pemikiran untuk pemerintah, bangsa dan sebagainya. Dan itu terjadi sampai dengan saat ini. Jadi makanya artinya kalau kita bicara tentang dokter itu sebenarnya multi peran. Nggak cuma stagnan, cuma ngobatin orang, nggak gitu juga gitu loh. Ngobatin juga bukan yang nyembuhin kan, yang nyembuhin juga tetap aja yang punya semesta ini gitu. Benar tapi banget. hanya bentuk upaya dan lain sebagainya gitu. Tapi ikatan itu dengan sebuah janji, dengan sebuah dasar bahwa didirikan konsep dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Jadi artinya nggak boleh keluar dari situ. Kepentingannya adalah untuk kepentingan bangsa, bukan pribadi ataupun golongan. Gitu. Iya menarik ya. Gitu. Menarik banget tadi. Dokter bahkan bisa menjadi seorang pewarta ya. Ada. Boleh. Iya, bisa browsing nih ya, sobat podcast Lampung Pos Update ini ternyata dokter itu bukan hanya menyembuhkan ya sebagai wasilah untuk menyembuhkan orang, tapi juga bisa masuk ke semua lini ya dok ya. Apakah sekarang juga masih nih dok? Apa tergantung dengan passionnya masing-masing, ataukah sekarang dokter juga masih sering nulis nih atau mencoba untuk masuk ke tadi profesi-profesi lainnya gitu? Baik. Kalau yang sekarang? Iya. Kayaknya mulai kembali seperti zaman dulu. Oh, gitu. Mulai kembali. Bangkit kembali para sejawat-sejawat dokter yang akhirnya mereka membuka hal-hal yang di luar out of the box lah intinya untuk dalam rangka memperbaiki lagi, artinya memberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk kepentingan bangsa ini. Entah, sorry to say, ada yang menjadi politikus, mungkin di Lampung sendiri ada kan misalnya ada dokter, ada juga yang wakil kepala daerah, dokter juga di Lampung, di luar juga banyak gitu kan. Terus juga ada entrepreneur, mungkin kayak yang sering viral tuh di entah di YouTube atau di lain, itu kan banyak dokter-dokter yang akhirnya mereka berani untuk memberikan edukasi, pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran bukannya untuk unsur kesehatan, tapi hal lain. Namun cara berpikirnya atau kemampuan kognitifnya itu diambil dari bagaimana tubuh itu memberikan pembelajaran. Balik lagi ke ini ya. Jadi ke dalam disiplin ilmunya. Karena itu dijadikan parameter tolak ukur. Alam ini akan sama seperti cara kerjanya dengan tubuh ini. Jadi keselarasan, kebersamaan, persatuan, tugas dan wewenang dan lain sebagainya itu kayak tubuh semuanya. Dan tubuh itu seperti halnya kayak ada yang eksekutifnya, ada juga yang legislatifnya dan seterusnya. Itu proyeksi tubuh manusia sebenarnya. Gitu. Jadi kehidupan ini adalah analoginya di tubuh kita ya dok. Pasti dong. Gitu ya. Iya, makanya itu dibutuhkan kebersamaan. Kalau satu organ ingin mengerjakan tugas dari organ yang lain, apa? Gimana keadaannya? Misalnya nih, ini contoh aja. Fungsi jantung untuk memompa darah dan lain sebagainya, dan nggak boleh pre nih, nggak boleh istirahat nih kan gitu. Gas terus. Terus tiba-tiba dia ngambek nih, atau dia pengen ngerjain tugasnya ginjal, kan nggak mungkin, kacau balau. Nah ini nih di Indonesia harus begitu, gitu maksudnya. Dan itu udah mulai banyak sekali pemikiran-pemikiran dokter-dokter yang memberikan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep pemikiran entah itu hal apapun, tapi khususnya untuk kesehatan yang akhirnya diterapkan dan alhamdulillah menurut saya ada perkembangan kemajuan, bukan sebuah suksesi yang luar biasa, tapi perkembangannya sudah terbentuk dan terlihat gitu loh. Ya sekarang kita lihat banyak sekali ya dokter-dokter yang sebagai menginfluence ya, influencer kan, ya. Jadi ya mengedukasi pastinya mengedukasi masyarakat dan
upaya pencegahan sih ya untuk orang-orang yang awam kan sekarang Instagram itu lebih cepat ya penyebaran atau medsos, ada TikTok, ada lain sebagainya. Penyebarannya begitu cepat dan sangat memudahkan masyarakat ini Dok. Sangat memudahkan. Kadang-kadang share itu bisa banyak sekali gitu Dok ya, like-nya banyak sekali dan viewernya cukup banyak dan itu tentunya jadi apa ya? Jadi pedoman lah ya buat para ibu atau keluarga yang biasanya kan kalau sekarang isunya itu diabetes ya Dok ya. Diabetes dari anak-anak, stunting. Nah, sekarang udah tahu tuh, oh ternyata berkat dokter yang punya jiwa pewarta tadi ya Dok ya, dia bisa menginfluence, kemudian bisa langsung pesannya bisa langsung sampai ke masyarakat yang awam pun sekarang mengerti bagaimana mentreatment ya Dok ya, mentreatment tubuh. Jadi dokter itu tidak hanya sekedar punya kemampuan akademis, tapi dia juga harus punya kemampuan komunikasi yang luar biasa. Khususnya yang selama ini menjadi kendala adalah komunikasi dari bahasa kedokteran menjadi bahasa awam. Itu dia Dok. Ya kan gitu. Bahasanya kurang familiar mungkin dari ada istilah-istilah ya. Oke. Makanya dibutuhkan sebuah perumpamaan atau analogi menyampaikan sesuatu seperti itu. Ketika nanti masyarakat semakin mengerti terkait dengan pencegahan dan pengobatan, apakah tidak ada kekhawatiran ya Dok? Nanti jarang malah sehat nih. Terus gak ke rumah sakit. Itu tujuan ya Dok ya? Itu tujuan. Walaupun kita sama-sama tahu bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan sakit tanpa sehat atau sehat tanpa sakit. Pasti ada keduanya. Dua sisi mata uang. Tapi fokus kepada bagaimana caranya setiap bangsa Indonesia, manusia Indonesia itu bisa menggali dan menemukan batasan dirinya, batasan normalnya, segala sesuatu yang tidak berlebihan, sehingganya dia menjadi dokternya sendiri. Itu dong harusnya. Iya betul. Mitigasi ya dari dia diri mitigasi, dia mengenal dirinya. Oh, saya kalau makan bakwan 5, pala saya langsung kolesterol saya langsung naik nih. Apalagi kalau makan udang, itu kan bagian kecil dari informasi bahwa ternyata dia sudah mulai tahu tentang dirinya. Minimal itu kan. Iya, yang rem ya. Nah iya dong, gitu. Betul. Akhirnya kan dia mau berhentikan, bukan kata dokter saya nggak boleh makan gorengan. Akhirnya nggak kayak gitu lagi konsepnya. Tapi saya mulai tahu biasanya diri saya kalau makan ini akan menjadi begini. Jadi saya nggak berani makan ini. Dia menjadi dokternya. Itu loh maksud saya. Ya, dia mendiagnosis. Nah itu makanya masyarakat menjadi cerdas dan sehat akan sehatnya sendiri. Bukan versi siapapun. Udah nggak zaman lagi dokter ngelarang-larang. Kata dokter nggak boleh merokok, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nggak kayak gitu lagi konsepnya. Kalau dilarang semakin tertantang ya Dok. Dan itu sifat dasar manusia. Oh gitu ya, emang bener ya Dok ya? Perhatikan coba. Iya, dilarang. Yang diperkenalkan kan misalnya dalam konsep agama aja misalnya gitu ya. Itu kan misalnya dikasih tahu nih, dosa itu ini, dosa itu itu. Kalau misalnya segala macam dosanya banyak, bakal masuk neraka. Misalnya begitu. Tapi kan semua orang nggak ngerti tentang rasa dosa kayak apa. Misalnya gitu. Akhirnya dicicipin lah. Akhirnya dia tahu rasa. Oh ternyata kalau misalnya saya begini, ternyata dampaknya bakal jadi begini. Saya bisa sakit, saya bisa ini, itu segala macam. Akhirnya dia berhenti sendiri. Begitu tahu rasa, akhirnya baru bisa ada experiencing di situ. Betul. Akhirnya dia bisa mendapatkan ilmu, baru bisa menyebarkan ke yang lain. Gitu nggak sih? Betul banget. Walaupun 1-2 sebagian orang juga masih gas aja udah tahu efeknya ya Dok ya. Ada juga ya. Itulah namanya kita juga harus membentuk dan menjadi manusia yang bertanggung jawab pada akhirnya. Dan salah satu tugas dokter di sini bukan lagi kan gini. Sekarang ini masyarakat itu udah punya kebebasan kemerdekaan untuk main tuntat tuntut segala macam. Selama masih para dokternya berpikir dia adalah sang penyembuh, sang yang memberi pengobatan, bukan punya kewajiban untuk memberikan pengetahuan, knowledge tentang sehat dan juga menggiring manusia itu untuk mengenal dirinya, mengenal sehatnya, maka selalu tinggi, maka akan selalu tercipta tuntutan yang tinggi kepada tenaga kesehatan ataupun dokter. Waduh, itu obstacle juga Dok. Tapi kalau seandainya tanggung jawabnya itu adalah memberikan edukasi dan meletakkan bahwa tanggung jawab kesehatan manusia itu ada pada dirinya. Bukan salah pemerintah, bukan salah dokter. Tapi semua terjadi di tubuh ini karena keputusan saya. Iya, betul. Maka disitulah akan muncul kesadaran. Nah, disitulah dia akan menemukan dirinya. Itu kan harapannya. Nah, saya juga begitu sama. Mengajak semua para dokter yang ada di Lampung ini, yang menjadi ranah wilayah kerja tanggung jawab saya, ayo, udah saatnya kita mencerdaskan masyarakat, bukan lagi kita yang merasa tanda kutip lebih cerdas, lebih edukatif atau lain sebagainya, tapi kita sedikit hanya memberikan nulis resep doang, terus go, bye, bayar atau apa segala macam, urus BPJS-nya di loket sana, udah nggak kayak gitu lagi konsepnya. Begitu. Iya dong. Jadi sebenarnya sempat ada fase seperti itu.
kenyataannya Iya itu. ya lihat aja itu. Jadi kita balik lagi ke ini ya, ke ininya ya, ke garis ininya ya. Harus kembali ke marwah. Semangat ya marwahnya. Oke. Harus kembali marwahnya. Iya. Tadi banyak sekali ya. Khususnya tadi yang paling mengena itu di influencer tadi ya, Dok. Iya. Itu paling penting tuh. Jadi nggak ada ruginya ya, Dok ya, sebenarnya kita membagi informasi ya, Dok ya, ke masyarakat. Tadi kan nggak usah takut karena pasti ada sehat dan ada sakit. Ilmunya bukan punya manusia. Iya, betul banget. Kenapa harus dipendam? Betul. Iya. Dan ini juga konsekuensi ini buat masyarakat nih, buat adik-adik yang mungkin baru lulus SMA, pengen masuk kuliah kedokteran misalnya. Adik-adik sekalian, konsep seorang dokter itu bukan jangan pernah berpikir bahwa itu adalah nilai transaksi. Justru tantangannya adalah pengorbanan besar saat ini karena mungkin pemerintah belum bisa memberikan sekolah atau perkuliahan yang gratis, sehingga tetap harus berbayar. Tapi ilmu yang kalian dapat suatu saat kelak harus diberikan secara cuma-cuma untuk kepentingan bangsa. Sanggup atau tidak, itu tantangannya. Oke. Silakan masuk. Jika qualified, silakan. Selamat datang. Tapi di sini kita benar-benar membaktikan bahwa diri kita memang untuk masyarakat. Iya, dari awal ya, Dok ya. Dari awal niatnya. Kan ada sumpah dokternya. Sumpahnya nggak ada yang nilainya jika bersumpah transaksional bahwa tak ada nilai transaksinya sekian, nggak ada. Iya. Sosial banget ya, Dok ya, berarti. Iya, emang seperti itu konsekuensi. Dan itu berarti mengikuti ya akhirnya, Dok ya. Urusan dunia ngikutin ya, Dok. Dok. Bisa bayangin. Dulu lulusan Stovia, lulus jadi dokter, malah jadi bawa jet tempur, misalnya pesawat tempur, ngebom di Ambarawa, kan nggak akal tuh. Iya. Dia sampai dikatain dokter Karbol dulu itu, gelar ini julukannya. Dokter Karbol. Iya, itu dokter yang salah satu pendiri pers Indonesia, cek deh, dokter. Iya. Tapi dia nggak peduli tentang gelarnya, tapi dengan berdirinya itu, adanya penerbang yang bisa menembak jitu, mengebom jitu dan sebagainya. Shoot on target, tujuan tercapai, apapun profesimu udah jadi nggak penting pada akhirnya. Iya dong. Betul. Nah sekarang tantangannya makanya untuk tadi kan ada sedikit di depan di-spill bahwa Gen Z gimana nih segala macam. Nah ini challenge-nya. Jika Gen Z tidak bisa memberikan pembelajaran kepada Gen Alpha, maka Gen Alpha akan bangkit dengan sendirinya dengan sudut pandangnya sendiri. Apakah itu berbahaya? Tergantung semuanya lintas generasi yang memberikan pembelajaran, mewariskan ya, Dok ya. Yes, semua tergantung apa yang menjadi legacy dari generasi sebelumnya. Iya, harus tertaut artinya, Dok ya. Oke. Itu menjadi warisan. Artinya ID juga sudah menerapkan hal itu ya, Dok. Apakah sudah menerapkan hal itu untuk menautkan tadi ya, Dok ya, antara lintas generasi. Nah ini seperti apa, Dok, kalau di ID Lampung sendiri, Dok? Ya, kita makanya kalau di dalam ini nafasnya seorang dokter itu yang anggota ID itu adalah etika. Nah, etika seperti apa nih, Dok? Nah, ini luas ya. Etika itu ada banyak ya. Ada etika terhadap diri, ada etika terhadap pasien atau masyarakat, ada etika terhadap sejawat, sesama sejawat, dan etika terhadap tenaga kesehatan, sesama tenaga kesehatan. Waduh. Ini ada banyak nih ininya. Banyak ya, ini layernya ya. Tapi di situ semua tanpa harus hafal dengan apa isi dari A sampai Z kode etik kedokteran. Tapi mengerti tentang maksud dan tujuan sebuah nilai kemanusiaan, mengerti dengan budaya, mengerti dengan sikap, dan menjalankan itu dengan baik. Nggak perlu aturan itu deh, pasti bisa terlaksana dengan baik. Jadi sebenarnya modalnya bukan menghafali kodekinya. Nurani ya, Dok ya, lebih. Yes. Oke, iya. Nurani. Itu yang paling penting. Sebenarnya kode itu kan cuma buat rel aja, Dok ya. Koridor aja. Batas saja. Sebenarnya pada akhirnya kalau misalnya berang dari koridor itu tanggung jawab sendiri kok. Oke. Ngapain ini ngasih punishment? Iya juga. Lah iya. Tapi sering nggak? Konsekuensi. Iya. Konsekuensi yang diterima oleh masyarakat. Misalnya ada masyarakat yang banyak merasa dirugikan karena ini dokternya kurang komunikasi nih. Masa cuman begini aja atau gitu tiba-tiba langsung main periksa-periksa habis udah suruh pulang atau kasih resep. Itu konsekuensi. Dan para dokter juga nggak bisa menolak itu. Inilah sebuah realita yang harus diterima. Berubah atau tidak berubah, semua ada kembali lagi ya. Silakan. Itu keputusan kita masing-masing. Iya, di ini ya, Dok. Jadi dari awal. Tapi berhenti untuk menyalahi orang lain. Iya. Jadi setiap orang itu juga punya tanggung jawab masing-masing. Dokter, pasien. Dunia kedokteran adalah dunia pemikiran dewasa.
Jadi bukan kekanak-kanakan lagi. Iya, Ini iya. gara-gara si ini, gara-gara ini. Udah deh. Ada sebab ada akibatnya dok Iya, ya. iya. Realistis, toh? Realistis betul Iya. banget dok. Waduh menarik sekali nih dok ya. Dok kita lanjut lagi nih tentang Oke. perkembangan di Lampung nih dok. Nah ini mungkin dari dokter sendiri apa nih program-program yang akan dilaksanakan untuk tadi ya untuk menautkan antara dokter generasi Oke. mungkin dari baby boomers X atau dari, Gen Z, Gen milenial atau Gen Alpha ke depan ya dok ya. Nah ini kan mungkin ada roadmapnya ya dok ya ke depan apa yang akan dilakukannya. Ini apa yang harus dirombak atau apa yang harus diperbaiki atau dibenahi ini dok untuk ID Lampung Baik. sendiri. Oke. Saya ini secara pribadi ya, saya nggak mau mengangkat ini bahwa ini adalah konsep. Kalau dari PBID atau pengurus besar ID sendiri, sebenarnya di eranya sekarang kepemimpinannya ketuanya Dr. Adib Kumaydi, spesialis ortopedi, itu selalu memperkenalkan tentang sejarah dokter, sejarah ID, bahkan pasti itu relevannya, relate-nya dengan sejarah perjuangan bangsa. Ya. Itu baru era, mungkin saya bisa katakan baru era-era sekarang itu benar-benar dibukukan, dibagikan, dipedomani dan lain sebagainya, diperkenalkan kepada semua dokter tentang sejarah tersebut itu. Tentang sejarah tersebut. Maksudnya bukan mau mengegokan. Lihat dulu loh, lebih ini lebih enggak, heroik juga. ya. Maksudnya ini loh yang dikerjakan, sebuah pengorbanan untuk membentuk. Bukan tentang apa yang kita ambil atau apa yang kita dapat, tapi lu bisa ngasih apa buat bangsa ini. Oke. Jangan saya itu. Nah, ya. memperkenalkan jiwa itu, budaya itu, sebenarnya itu juga bukan budayanya dokter, sebenarnya itu budaya Nusantara lagi. Iya sih. Itu budaya Nusantara. Secara umum betul. Dan artinya di sini yang menjadi PR atau tugas besar dokter yang generasi saya misalnya ya. Oke. Ini generasi apa nih? Y. Maksud iya. Saya Y. Di atasnya masih ada X. masih ada X ya. Generasi Y sebelum Z itu untuk memperkenalkan kepada generasi semua yang ada di bawahnya terkait dengan pesan moral apa yang sudah diciptakan sangat luhur sekali dari Nusantara yang nanti akan menelurkan multi profesi, tapi kita bicara nanti akan you are a doctor gitu loh. Pada akhirnya begitu. Iya. Memperkenalkan itu dari perspektif budaya Nusantara yang nanti akan tahu bahwa ternyata semua bangsa masyarakat Nusantara itu adalah manusia-manusia altruistik. Ribuan tahun, 1000 tahun yang lalu, taruhlah begitu. Kenapa kok kita mengklaim begitu? Karena di Nusantara di 1000 tahun yang lalu atau bahkan sebelumnya itu belum pernah menciptakan nilai tukar, kecuali kebutuhan itu hanya sekedar barter. Iya. Saya butuh itu, kamu punya saya punya ini, mau. Dan itu adalah simbolisasi sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nah, iya. Itu Betul banget tuh. Kalau mau ngeliat lagi, misalnya nih kita ke Baduy, lihat tuh lumbung padi di Baduy itu bukan punya perorangan, tapi punya semuanya. Jadi ngejaganya bareng-bareng, manennya bareng-bareng. Ini maksudnya artinya adalah nilai luhur itu sebenarnya ada di kita. Nilai luhur itu ada di siapapun. Dan itu akan diperkenalkan, tapi nanti mengerucutnya menjadi di dalam pengejawantahannya di profesi kedokteran. Seperti itu. Iya. Okay. Nah, itu yang nilai luhur yang mau kita perkenalkan kepada generasi di bawahnya. Kita butuh ada satu momentum, mengumpulkan semuanya, tapi dengan kemasan yang kekinian. Iya. Bukan lagi ibaratnya mau memperkenalkan, ini budaya Lampung atau apa. Budaya Lampung tidak salah, tidak ada yang salah dalam budaya apapun, tapi jangan keliru dalam menerjemahkannya. Dan itu bisa diterapkan di profesi apapun dan specifically tentang profesi dokter. Oke ya. Butuh satu momentum itu. Di sinilah ya kita mulai merancangnya juga ya dok ya, salah satu bagian melalui dokter diamanahkan menjadi ketua ID Lampung ya dok ya. Semoga ke depan bisa ini juga ya, bisa menciptakan hal-hal yang tadi dokter sampaikan. Nah ini dok, kita kan tadi kita bahas terkait dengan sejarah ya dok ya, sejarah terus bagaimana untuk memitigasi dan mendistribusikan informasi ya terkait pencegahan terhadap masyarakat. Nah ini ngomong kita ada event juga deh dok ya, ada event. Nah event Lampung Health Fest ya bersama di Lampung ya di tahun 2024 ini. Nah ini seperti apa dok? Bentuk kegiatannya ini dok. Ini kan hilirnya lah ya terkait. Itu kan hilirnya. Jadi itulah tadi misi yang kami bawa sebenarnya. Kami kan tadi kan saya bilang
kita tuh butuh satu momentum yang bisa mengumpulkan semua dokter di Iya. Lampung, yang bisa nanti kita sama-sama mendiskusikan tentang pertama pembelajaran tentang budaya Nusantara yang akhirnya harusnya itu mendarah daging Mm-mm. dan harus bisa diperkenalkan lagi dan implementasikan lagi pada saat ini gitu loh. Nah jadi saya butuh acara itu akhirnya saya sepakat dengan teman-teman yang ada di media group ya, khususnya kita menyepakati untuk membuat sebuah event di mana kita akan memanggil budayawan-budayawan, di mana nanti di budayawan itu akan kita coba relatekan, kita kaitkan supaya tetap temanya kontekstual, tapi di sini pada akhirnya untuk membuka pemikiran-pemikiran para dokter bahwa ini loh sejatinya diri kita. Nah, momen itulah. Tapi di situ kita isi juga dengan hiburan, kita Tetap. juga isi juga mungkin nanti dengan ada apa namanya konser atau apa yang sebagainya. Tetap dikemas kekinian tadi ya dok ya. Kemasannya harus kekinian karena ya Gen Z tidak salah, Iya. tapi memang ini sudah eranya. Iya. Dan generasi yang di atasnya pun menjadi salah menurut saya kalau seandainya sibuk menyalahi generasi bawah. Ini sebuah realita yang Iya. memang sudah terjadi seperti ini. Iya, iya. Oke, kita coba terima dulu realitasnya. Sekarang bagaimana mengemasnya supaya bisa mengkombinasikan pesannya dan juga kemasannya supaya nanti bisa tetap dikonsumsi dengan baik. Seperti itu. Ini tadi mengundang budayawan ya dok ya. Yup. Nah ini korelasinya dok ya mungkin Ya. lebih spesifik seperti apa nih antara ilmu kedokteran dan budayawan tadi ya dok ya, sehingga menarik nih. Ini semakin menarik kan. Ya. Biasanya kan kalau acara event health ini biasanya dokter atau praktisi-praktisi. Nah ini ada budayawan juga Oke, nih. gini Ya. ya. Gini deh. Kenapa saya mengangkat itu semuanya lebih kepada hal yang membangun jiwa atau semangatnya dulu. Basically manusia ini apa duluan sih? Jiwa dulu atau raga dulu? Di lagu Indonesia Raya aja bangunlah jiwanya baru bangunlah raganya. Oh iya juga. Jadi ini sebenarnya sesuatu konsep yang sangat fundamental yang perlu kita bangun. Bukan hanya tentang teknologi kedokterannya, artificial intelligence dengan segala kelebihannya. Baru Lampung ini baru mati lampu 2 hari aja udah pada panik kan? Iya, artinya ketergantungan kan? Nah, walaupun teknologinya coba dokter-dokter zaman canggih, dulu. Coba lihat dokter-dokter umum zaman dulu, era dulu. Keterbatasan ya dok ya untuk peralatan. Tapi bermanfaat, Iya. tapi bisa melakukan itu. Betul. Nah, kenapa nggak kita bangkitkan itu? Karena apa? Perbedaannya, jiwanya. Oke. Itu tadi. Iya. Maka yang menjadi pondasi ini yang mau kita bangun lagi. Kita pugar aja dulu cara berpikir yang sekarang, supaya terbangun cara kognitif yang lebih baik lagi kepada teman-teman dokter, yang khususnya untuk generasi Z dan juga di bawahnya. Seperti itu. Oh gitu ya, makanya dibutuhkan ya tadi budayawan. Iya, Oke. itu. Nah, kalau sudah terbangun, yang saya bilang tadi, buku kode etik kedokteran itu nggak perlu dihafal. Iya. Karena budaya Nusantara itu sangat Udah terpatri ya dok udah ya. terpatri. Aduh, luar biasa ini dok. Iya, sama halnya kayak undang-undang gitu kan. Iya. Regulasi itu makin megar, makin banyak, makin kompleks karena budayanya hilang. Iya. Jiwa patriotisme Culture dan kita sebagainya. hilang. Iya. Makanya akhirnya jalan harus dipetain ibaratnya. Kalau nggak keluar dari jalan ini maka akan menjadi pelanggaran atau apa. Iya. Itu terlalu kompleks. Padahal kalau semua kalau orang sadar, dalam tingkat kesadaran jiwa yang betul. luar biasa, nggak usah dia pakai aturan, semua pasti akan selaras kok, harmoni. Ada yang datang ngerem apa Iya. nanti mudaratnya lebih besar gitu. Nah, seperti itu kan. Oke. Nah, itu dulu yang dimunculin. Menarik gitu, dok. Ya. Kalau itu sudah ada, itu sudah terbangun, bangunlah jiwanya, barulah bangunlah badannya. Itu yang dikatakan physically, secara teknologi atau apa dan sebagainya, silakan. Oke. Tapi kalau kita ngebangun fisik tanpa isi yang tepat, yang kuat, pondasi yang nggak kokoh, mau 100 lantai tetap ambruk kok nantinya. Betul. Dan Iya. itu akan lebih rapuh dibandingkan yang lain-lainnya. Artinya mau secanggih apapun alat ya sebagai Iya. alat bantu untuk memeriksa ya kalau Iya. misalnya jiwanya tidak sesuai dengan Iya. apa semangat tadi ya dok ya. Tahu Iya. tadi bisa dikatakan ada poin-poin transaksional atau dan Iya. sebagainya, B2B aja dah gitu. Iya. Bisa ambruk ya dok ya. Begitu. Dan berefek, implikasinya luar biasa dok ya. Iya. Generasi ke generasi ya nggak sih dok? Ada yang pernah nanya, dok, jadi gimana dok kalau misalnya kita nanti makannya gimana? Oke, pertanyaannya makan ya. Dia bilang, Iya. kalau dokter semuanya begitu, pertanyaan makannya nanti kita makan gimana? Kita nggak bisa makan. Ya kalau makan doang mah nggak akan mati. Mana ada orang baik, bermanfaat, terus nggak makan.
Ini iris kuping saya, nggak Iya, mungkin. udah janji sang pencipta ya dok ya. Artinya kalau misalnya kita mengingkari itu berarti menghina Tuhan ya. Nah, itu aduh, maksud ini gue. masuk nih. Itu. Iya, iya, Jadi iya, jangan iya. berbicara seperti itulah. Iya, iya. Seolah-olah Tuhan tuh tidur dan nyiptainnya ada waktu saat penciptaan awal doang, terus sekarang udah nggak ada. Iya. Jangan gitu dong. Iya. Jangan gitulah, Betul, menghina betul. itu namanya. Menghina, betul. Iya. Jadi Gitu. fundamentalnya masuk sisi itu juga ya dok, religi Iya. juga ya, spiritual ya dok ya. Jadi Menurut saya memang semua basically manusia itu kan spiritual ya. spiritual yang masuk ke dalam pinjaman badan. Raga, iya, jiwa dan raga Iya. dipinjamkan. Terus yang dikonsepin, yang dikembangin cuma raga doang. Mm-mm. Make up apa segala macam. Hello, itu semua superficial. Iya, Itu semua permukaan. permukaan betul. Yang dasar dong. Yang fundamental ya, Iya betul dong. banget dok. Nah lanjut lagi nih dok, setelah tadi ada budayawan ya dok ya, mungkin Iya. ada tamu-tamu lainnya lagi Iya, lainnya ya, narasumber lainnya Ah, dok, ya, untuk meramaikan event kita oke. ke depan. Saya sih kemarin saya coba untuk mengundang, mengusulkan, sorry bukan mengundang ya, mengusulkan kepada teman-teman media group itu untuk satu misalnya seperti mengundang Sujiwo Tejo. Mm-mm. Satu itu. Terus Iya. yang kedua budayawan dari Lampung juga perlu hadir di acara kita nanti. Oke, kearifan Yang lokal. ketiga guru besar kita. Mm-mm. Terserah dari universitas mana aja. Mm-mm. Insya Allah kalau kemarin sih Insya Allah Prof Zainal Mutakim bersedia. Mm-mm. Insya Allah mudah-mudahan waktu dan rezekinya diberikan, rezeki waktu dan sehatnya. Iya. Terus juga nanti di situ juga ada yang pasti ada Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Oh, oke. Formatnya sebenarnya kenali dirimu, kenali sehatmu. Dari diri sendiri ya dok ya, Yes, masing-masing. itu. Nah ini pesertanya dok, kenali dirimu, kenali sehatmu. Mungkin apakah mengundang masyarakat umum atau seperti apa dok? Nah itu yang nanti perlu kita diskusikan lebih Oke, dalam iya, lagi. iya. Ini Kalaupun memang mau dibuka ya boleh-boleh juga gitu loh. Tapi nanti mungkin ada batasan-batasan mana yang event yang bagian partisi yang ini memang benar ranahnya atau kawasan dokter, mana yang kawasan umum. Takutnya nanti tidak memahami, akhirnya ada misinformasi. iya terjebak dalam asumsi sendiri. Khawatirnya begitu. Betul. Akhirnya mudarat, nggak manfaat. Iya, Itu yang ya. Jadi khawatir. kan dari dokter dulu nanti baru diejawantahkan ya Yes, supaya bisa begitu. diterima masyarakat awam seperti Karena kita agent of ini. change-nya adalah dokternya harusnya, Iya, benar. bukan masyarakatnya. Masyarakat akan berubah kalau dokternya berubah. Gitu ya. Ya, Tetap cara dokter berpikirnya lagi ya. dong. Iya. Iya, Makanya iya, saya iya. bilang, setiap dokter mohon diingat, Anda tersumpah atas nama Tuhan dan Anda sendiri yang mengucapkan. Maka kembalilah kepada sumpah yang sudah pernah Anda ucapkan. Sumpahnya soalnya bukan sama ini ngeri ya, banget, bukan cuy. sama sesama Ngeri ya. banget Mas Haji. Ngeri banget. ya. Sebenarnya kalau misalnya menurut saya gila tuh ngeri banget sumpah. Oh. Ngeri. Iya. Oke. Nggak ada nilai-nilai yang ego apa segala macam, makanya Bro. hati-hati terjebak. Oke. Itu aja. Iya, menarik banget ya. Nah, untuk ini dok ya, hari atau waktu. Nah, ini oke. seperti apa dok? Event tadi ya. Oke, event tadi yang pasti sih kita ngadainnya insya Allah di akhir September. Tapi untuk fixnya di tanggal berapa kami lagi mencoba mencari yang paling tepat lah begitu. Karena jangan sampai nanti pada saat diputuskan ternyata masih ada satu dan lain hal atau yang berhalangan dan sebagainya, atau tempat yang apa yang kurang atau apa. Nah, kita mencoba. Tapi range waktunya insya Allah jika dia memang mengizinkan itu di akhir September. Di akhir Kita September bikin. ya. Oke. Dan pesertanya ini dok? So far kita baru mengajak dokter seprovinsi Lampung dan lagi sedang mencoba nih mengajak ada beberapa organisasi profesi yang lain, tapi belum tahu progresnya seperti apa. Nanti mungkin kita bisa kasih tahu kalau misalnya nanti informasi bisa kita sebarkan lagi kalau memang udah fix. Oke, Seperti itu. ya Nah. tentunya Lampung Pos akan senantiasa nih dok. Oh iya dok, menjelaskan ya. saling bantu. Iya menarik banget dok. Ini sebenarnya panjang ya dok ya. Kita membahas ini ada partunya nih ya. Iya. Sobat Lampung Pos update ini kayaknya nih. Iya. Nah asik banget nih ngobrol sama dokter tadi ya terkait filosofisnya marwah seorang dokter dan ternyata banyak sekali dokter itu punya banyak profesi ya dok ya. Tapi tetap tetap di hulunya adalah seorang dokter yang harus menyampaikan informasi pada masyarakat supaya masyarakat bisa cerdas dan bisa memitigasi dirinya sendiri ya dok ya. Betul. Nggak usah takut ya dok, tadi nggak usah takut nggak makan ya dok ya. Jangan menghina Tuhan. Jangan tuh, langsung lebih radikal lagi nih kalimatnya. Jangan menghina Tuhan. Iya, Pasti. Saya bukan bilang agama ya, tapi Iya. Tuhan. Jangan menghina Tuhan dengan takut tidak makan, takut tidak ini, takut Iya, tidak itu. iya.
tolong jangan menghina dia gitu loh. Dia ada udah disiapin semuanya. Betul, apalagi kita nolong sesama manusia. Nah, iya, nggak ada konsepnya menderita. Iya. Masalah itu muncul karena kita menganggap itu masalah. Artinya di pikiran kita sendiri. Iya, ngefek juga ya. Ya, iyalah, menarik banget pemerintahan ya, tubuh ini bagaikan pemerintahan juga ya dok ya, dan harus diolah dengan benerin baik. Pilotnya, jangan sampai ada pilot yang lain di sini. Niat, ambisi, iya, nafsu, keinginan itu kan pilot-pilot nak atau siapa? Bukan yang bukan pilot yang sebenarnya. Iya. Tempatin pilot yang sebenarnya. Iya, tetap. Itu yang agak berat. Yes, enggak berat kok. Harus ini ya dok ya, harus terus ya dok ya, terus kita lawan lah ya pilot-pilot lain itu dok ya. Jangan dilawan, dikendalikan, dirangkul. Dikendalikan. Iya. Oke. Nggak ada. Formatnya dunia ini kasih sayang kok, bukan saling memusuhi. Iya, kalau lawan itu bentuknya resisten yang ini tanda ya. kutip, seolah melawan itu menghabisi. Malah tambah berat ya. Mengendalikan ya. Yes. Oke, menarik banget dok. Terakhir dok ya, karena durasinya sudah udah kita 35 menit. Silakan dok, ada quote atau ajakan nih ya untuk seluruh sobat podcast Lampung Pos Update. Kalau quote enggak lah ya, saya bukan filsuf, tapi paling enggak ini kepada teman-teman sejawat dokter seprovinsi Lampung, insya Allah di wilayah Lampung bersama PBID dan juga Media Group akan mengadakan event, ya anggaplah itu sebuah silaturahmi, forum silaturahmi, sekaligus kita ada entertainnya di situ, kita ada konser, nanti mendengarkan konser bareng-bareng, kita enjoy bareng. Tolong, ayo kita sama-sama, saya mengajak semua dokter untuk datang menghadiri acara tersebut, kita dukung, dan nanti kita lihat, saya yakin sekali, saya jamin sekali, tidak akan ada kerugian apapun dalam menghadiri kegiatan atau acara tersebut. Insya Allah nanti yang tadinya tidak kenal saling mengenal, karena pada sejatinya seorang dokter sesuai dengan sumpah dokter sejawat seperti saudara kandung. Jadi artinya supaya kita sesama seperti saudara kandung tadi saling mengenal, saling menghargai. Ayo kita sama-sama nanti menghadiri dalam kegiatan tersebut. Mungkin itu aja. Oke, ya luar biasa. Terima kasih sekali lagi dok sudah datang di studio podcast Lampung Pos Update. Sama-sama. Next time kita bahas lagi lebih spesifik ya mungkin dok, berbagai penyakit atau hal-hal lain ya dok ya. Profesi dokter juga menarik banget nih untuk dibahas. Ya sekali lagi terima kasih. Ya itulah sobat podcast Lampung Pos Update, kita bahas bersama dengan Ketua ID Provinsi Lampung dan akan ada event Lampung Health Festival bersama ID Lampung pada akhir September ya dok ya. Nantinya insya Allah semoga masyarakat juga bisa berpartisipasi juga ya, mungkin nanti ada Zoom atau lain sebagainya. Dan Lampung Pos tentunya akan memberikan informasi kalian, tetap update terus informasi kamu di lampos.co, di Instagram lampos.co, TikTok, Twitter, Facebook, YouTube, banyak dok. Banyak banget platformnya ya. Ada Metro TV Lampung juga, kemudian ada koran digital Lampung Pos, dan informasi-informasi terkait ID Lampung juga akan kita update terus di lampos.co. Ya, kalau begitu Aji pamit. Saya juga undur diri, Dr. Josie Harnos. Langsung touring lagi. Motoran lagi, ya, luar biasa. Kita bahas nih tuh dok, hobi motoran tadi. Ini anti mainstream ya. Ya, oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.